Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan seleksi CPNS dan P3K bagi para tenaga honorer. Insya Allah akan dibuka pada bulan Juni tahun 2024. Ada yang baru bahwa apakah terkait dengan batas usia itu bisa berubah. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas baru saja melakukan konferensi pers terkait seleksi CPNS dan P3K 2024. Menpan menyampaikan bahwa tahapan pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K termasuk juga pengangkatan tenaga honorer itu akan dimulai pada bulan Juni, paling lambat bulan Juli tahun 2024 dengan beberapa pertimbangan. Salah satu alasan pendaftaran CPNS dan P3K belum dilaksanakan karena masih ada sejumlah instansi yang belum melakukan verifikasi dan validasi formasi usulan calon aparatur sipil negara, termasuk usulan formasi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2024. Nantinya setelah semua lembaga dan instansi menerima surat keputusan penetapan formasi, maka seleksi atau tahapan pengangkatan honorer akan segera dimulai. Menpan menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024 rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni ataupun Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang penetapan kebutuhan formasi pegawai ASN. Terkait penerimaan CPNS dan P3K tahun 2024, saat ini mengalami perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 adalah format baru yang berbeda dari tahun sebelumnya dengan memprioritaskan tenaga honorer dan fresh graduate. Seluruh formasi CPNS diperuntukkan untuk fresh graduate dan formasi P3K seluruhnya diperuntukkan bagi para tenaga honorer yang telah masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jadi untuk formasi P3K seluruhnya nanti akan dikhususkan dan diperuntukkan kepada para tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Tahun 2024 ini pemerintah menyiapkan 690.822 formasi CPNS untuk fresh graduate dan 1.605.000 formasi P3K untuk tenaga honorer. Salah satu yang menjadi perhatian adalah batas usia pelamar pada seleksi CPNS dan P3K 2024. Karena mengalami format baru, kemungkinan besar batas usia pelamar nantinya juga akan mengalami perubahan. Oleh karena memang format atau tahapan penerimaan CPNS maupun P3K tahun 2024 ini memang diubah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Diketahui untuk sebelumnya rekan-rekan sekalian, batas usia diperkirakan berubah drastis adalah formasi CPNS 2024 yang diperuntukkan bagi fresh graduate. Jika pada tahun 2023 batas usia pelamar CPNS antara 18 sampai dengan 35 tahun, pada tahun 2024 ini bisa jadi akan berubah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini formasi CPNS hanya diperuntukkan untuk fresh graduate, batas usia pelamar diperkirakan antara 21 sampai dengan 26 tahun. Nah, batas usia tersebut adalah yang umum dipahami pada beberapa instansi seperti BUMN untuk kebutuhan fresh graduate. Jadi untuk alasan keperluan dan fresh graduate yang bisa melamar formasi CPNS, maka kemungkinan besar syarat umur itu akan berubah. Namun demikian ada pula yang mematok batas usia fresh graduate bisa sampai 30 tahun berdasarkan kebutuhan. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa kepastian batas usia CPNS 2024 ini tetap akan ditentukan oleh penyelenggara pada syarat dan ketentuan nantinya. Selanjutnya untuk batas usia P3K diperkirakan akan tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu merujuk pada usia tenaga honorer. Para pelamar P3K dari tenaga honorer masih bisa mendaftar hingga usia setahun sebelum usia pensiun. Jadi rekan-rekan yang memiliki masa kerja dan usia sudah lanjut,
Perlu diketahui bahwa untuk formasi P3K persyaratannya adalah memiliki usia maksimal setahun sebelum usia pensiun. Jadi jika usia pensiun 58 tahun, maka maksimal umur 57 tahun ya, 50 tahun rekan-rekan masih bisa mendaftar di seleksi P3K pada formasi tahun 2024 ini. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil nantinya diharapkan bisa berubah, oleh karena memang pada tahun ini untuk formasi pegawai negeri sipil hanya diperuntukkan bagi para fresh graduate. Kita merujuk dari apa yang dilakukan di BUMN dan sejumlah instansi lainnya, bahwa untuk fresh graduate itu setidaknya bisa mencapai umur 18 sampai dengan 30 tahun. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, semuanya itu belum pasti sebelum ada petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan pelaksanaan pengangkatan honorer maupun seleksi CPNS pada tahun 2024. Sementara itu rekan-rekan sekalian, sebenarnya tahapan pelaksanaan seleksi CASN sudah dimulai pada bulan Mei 2024 ini, akan tetapi pada bulan Mei 2024 seperti yang diberitakan bahwa tahapan seleksi CASN 2024 yang terdiri dari rekrutmen CPNS dan P3K itu akan segera digelar. Untuk tahun 2024 atau tahapan seleksi CASN 2024 itu dimulai dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil dari sekolah kedinasan yang akan dilakukan pada informasi terakhir akan dibuka mulai tanggal 17 Mei tahun 2024. Nah, nanti setelah tahapan penerimaan CPNS dari jalur sekolah kedinasan yang dimulai, kemudian akan disusul oleh tahapan penerimaan CPNS dan P3K pada bulan Juni tahun 2024. Untuk diketahui bahwa alokasi formasi di sekolah kedinasan tahun 2024 ini ditetapkan sebanyak 3.445 dengan 8 instansi penyelenggara yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pertimbangan alokasi CPNS untuk sekolah kedinasan adalah mempertimbangkan tantangan zaman dengan kebutuhan talenta cyber security. Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman, misalnya sekolah tinggi NKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim, juga di Politeknik Cyber dan Sandi Negara, di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita atau pihak pemerintah membutuhkan talenta yang terkait dengan cyber security. Demikian rekan-rekan, video kali ini terkait dengan informasi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, termasuk tahapan serta syarat-syarat yang akan diterapkan pada seleksi pada tahun 2024 ini. Satu yang pasti bahwa semuanya itu masih sekedar pernyataan, belum disertai dengan bukti secara tertulis melalui regulasi petunjuk teknis. Biasanya sebelum tahapan seleksi dilakukan, biasanya akan keluar atau ditetapkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang tahapan serta petunjuk teknis pelaksanaan seleksi CASN 2024. Kita tunggu saja seperti apa aturan yang berlaku melalui regulasi juknis yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Demikian video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.